Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Julpa Official. Di video kali ini aku mau ngasih tahu 10 cara memulai bisnis all shop atau untuk all shop pemula. Kalian wajib tahu 10 cara ini supaya all shop kalian itu berkembang atau berjalan sesuai dengan yang kalian inginkan. Tapi sebelum kita lanjut ke 10 cara ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel aku, di like videonya, dan nyalain bar notifikasinya. Karena di channel aku ini, aku ngasih tahu seputar tentang ide-ide bisnis, cara-cara berbisnis pemula, dan juga tutorial-tutorial edukasi yang dapat dijadikan ladang cuan atau dapat dijadikan ide bisnis untuk para pelajar seperti aku dulu. Karena kalau kalian enggak subscribe, kalian gak bakal dapat notifikasi dari channel aku, nanti keduluan orang lain gitu. Tonton video aku, jangan di skip-skip ya. Karena apa? Supaya kalian enggak gagal paham atau salah paham atas apa yang aku sampaikan. Follow juga medsos aku, IG aku Siti Julpa, dan TikTok aku Siti Julpa 26. Karena nanti di sana aku juga bakalan ngasih tahu apa yang mau aku upload di YouTube aku. Jadi nanti kalau PT aku lewat, kalian langsung tahu deh apa yang aku upload di YouTube aku. Langsung aja aku kasih tahu 10 cara aku memulai bisnis all shop lewat WhatsApp maupun Facebook. 10 hal yang harus diketahui oleh para all shop pemula atau yang ingin terjun ke dunia all shop atau online shop. Yang pertama, kita harus mempunyai niat dan tekad yang kuat serta memiliki rasa tanggung jawab. Kedua, ide produk. Ketiga, harga murah atau promosi. 4, logo. Kelima, action. Keenam, caption yang menarik. Ketujuh, konsisten. Kedelapan, disiplin. Kesembilan, sopan santun atau ramah tamah. Dan kesepuluh, sigap atau cepat tanggap. Baik, aku akan jelasin satu persatu kenapa sih 10 cara ini harus kita pakai dalam memulai bisnis all shop. Tentu aja ini tuh penting banget ya, mau bagi pemula maupun yang udah senior, pastinya pakai cara ini karena ini tuh penting banget menurut aku. Karena apa? Karena 10 cara ini sepengalaman aku terbukti ampuh jadi dapat banyak pelanggan dan juga all shop aku berkembang lewat 10 cara ini. Yang pertama, kita harus punya niat dan tekad dari hati kita untuk memulai atau melakukan bisnis all shop ini. Kalau kalian cuma pengen mulai usaha all shop tanpa adanya niat, itu gak bakal terwujud, ya kan? Karena apa yang kita lakukan itu berdasarkan dari niat. Setelah punya niat, baru kita akan mulai bergerak. Jadi kalau gak punya niat cuman pengen doang tapi gak ngelakuin. Dan niat ini juga menjadi salah satu faktor utama kenapa usaha kita nanti bakal lancar. Dalam artian tuh kita jadi gak mudah putus asa gitu. Karena nanti kalau all shopnya sudah berjalan dan yang namanya bisnis itu banyak sekali halangan rintangannya ya. Terus ketika kita pengen nyerah di tengah jalan, kita balik lagi inget ke niat awal kita. Kenapa sih kita pengen jualan all shop ini? Kalian harus punya niat awal atau minimal punya cita-cita gitu. Kenapa kalian pengen buka usaha all shop? Seperti misalnya pengen punya toko online maupun offline. Karena dari all shop kita jadi bisa membuka usaha offline-nya juga. Atau pengen membantu perekonomian keluarga dan yang lain-lain. Nah, kalau kita punya niat seperti itu, nanti bila mana kita diterjang halangan yang membuat kita down, pengen berhenti di tengah jalan, kita ingat niat awal kita itu apa. Jadi, niat juga menjadi salah satu pelopor kita untuk tidak mudah menyerah. Yang kedua adalah ide produk. Tentunya kita harus punya ide produk ya. Kalau gak punya ide, produk apa yang mau kita jualin,
Ya gimana? Di zaman sekarang ini banyak banget rekomendasi yang bisa ditentukan untuk menjadi ide produk. Nah, produk apa yang mau kalian jual? Banyak banget ya, contohnya banyak banget. Seperti permakeupan, fashion, peralatan rumah tangga, jualan kado-kado online, dan lain-lain banyak banget. Saran aku untuk pemula, kalian pilih satu dulu ide produk untuk kalian jualin. Jangan dulu dicampur-campur, karena kalian kan masih pemula, kecuali kalau udah dapat banyak pelanggan, baru tuh kalian bisa tambahin satu-satu produk yang baru di toko kalian. Kenapa aku rekomendasiin satu produk dulu? Supaya nanti para customer kalian ini nggak bingung kalau kalian jual produknya itu bermacam-macam. Otomatis mereka nanti akan bingung. Sebenarnya kalian ini jual produk apa sih? Misalnya sehari jual tentang permakeupan, terus besoknya jual tentang fashion, terus tentang perabotan. Dan nanti mereka yang lihat postingan kalian ini, mereka jadi bingung mau beli produk yang mana. Jadi saran aku untuk para pemula, kalian fokusin dulu di satu produk. Supaya nanti kalian bisa fokus larisin satu produk dulu. Nah, yang ketiga itu jual harga murah atau promosi. Ini juga menjadi alasan kenapa kalian jangan skip video ini supaya kalian nggak gagal paham. Kenapa sih aku nyaranin supaya kalian jual dengan harga murah? Maksudnya bukan menjual dengan harga yang semena-mena murah, dalam artian kalian nggak dapet untung atau malahan rugi. Jadi maksud aku itu kalian ngambil keuntungannya itu sedikit dulu. Seperti misalnya aku kan belinya di aplikasi ya, lewat aplikasi Lazada atau Shopee. Nah, aku jualan pensil alis, misalnya dari aplikasinya itu 5.000. Nah, sama ongkirnya itu 10.000. Aku jual 15.000. Jadi aku cuma ngambil 5.000 doang. Karena kan kalau di orang lain itu banyak yang ngambil keuntungan hampir setengah dari harga aslinya gitu. Bisa ada yang jual sampai 20.000 atau bahkan lebih sampai 25 gitu kan. Kadang mereka juga ngikutin harga pasaran. Memang mengikuti harga pasaran itu bagus ya, karena sama gitu, jadi kita juga lumayan dapat untungnya. Tapi kalau kita memang belinya dari sananya murah, kenapa nggak kita jual juga dengan harga murah? Meskipun harga di pasaran itu udah naik, malahan itu bagus, jadi mereka akan larinya ke kita karena di kita harganya lebih murah dibanding di orang lain. Dan untuk memancing para pelanggan atau pelanggan baru, kalian adain promosi. Untuk promosi itu sendiri, misalnya tadinya kalian biasa jual pensil alis itu dengan harga 15.000. Nah, kalian sesekali adain promosi. Misalnya kalian turunin harga dari yang tadinya 15.000 jadi 13.000 atau 12.000. Gak apa-apa kita ngambil untungnya tipis. Yang penting itu menarik para pelanggan-pelanggan baru supaya mau berbelanja di kita. Dan nanti mereka juga akan berpikir, wah di sini tuh banyak promosi ternyata. Dan nanti mereka juga akan merekomendasikan ke orang-orang lain juga kalau di toko kita itu dikenal dengan produk yang dijual dengan harga yang murah dan selalu ngadain promosi. Supaya toko kita itu semakin terlihat berbeda dengan yang lain, pemakaian logo ini juga menjadi salah satu daya tarik untuk menarik orang-orang agar tertarik dengan produk yang kita jual. Logo ini ada dua ya, boleh untuk logo toko maupun logo produk. Kalau pakai dua-duanya itu jauh lebih baik. Kalau untuk logo toko itu misalnya yang suka dipasang di profil-profil si penjualnya. Kalau logo produk sendiri itu yang ditempel di produknya. Untuk logo toko, contohnya kalian ini menjual apa aja sih? Misalnya tadi kalian jual tentang permakeupan. Nah, boleh tuh kalian bikin logo tokonya.
Misalnya pakai foto kalian, terus kalian namain misalnya Julpah Makeup, atau kalau nggak pede dengan foto kalian boleh foto makeup atau apapun itu ya. Intinya kalian kasih keterangan yang nanti bakal ditaruh di foto profil kalian itu. Kalau untuk logo produk itu sendiri, misalnya kalian jual tentang makanan itu, seperti jualan basreng ya, kalian boleh tempelin logo kalian, yang logo di toko itu kalian boleh di print, terus kalian tempelin di snacknya, misalkan Julpah snack atau yang lain sebagainya. Yang kelima itu action. Tentunya kalau kita sudah punya niat, sudah menentukan produknya, sudah menentukan harganya, sudah punya logonya juga. Nah, langkah selanjutnya kita hanya tinggal action atau menjalankan dari perniatan yang udah kita rencanain dari awal. Sehubungan dengan yang nomor 1 tadi yaitu niat. Di mana ada niat, pasti harus diiringi dengan ikhtiar alias actionnya. Jadi kapan kalian mau mulai bergerak untuk mau memulainya? Yang keenam yaitu caption. Kenapa caption ini penting? Terutama seperti jualan di WhatsApp maupun Facebook, kalian wajib tambahin caption yang menarik. Kebanyakan para all-shop pemula itu karena masih gengsi dengan jualan, jadi mereka cuma posting produk-produknya aja tanpa ngasih caption di produk tersebut. Nah, itu salah banget. Gimana kita mau menarik pelanggan kalau postingan kita itu monoton gitu-gitu aja? Beda sekali kalau kita tambahin caption di postingannya. Aku kasih contoh caption yang biasa aku pakai kalau aku jualan di WhatsApp. Oke teman-teman, jadi karena durasinya udah panjang banget, langsung aja aku kasih tahu caption apa yang biasanya aku pakai di postingan story WhatsApp jualan online aku. Nah, biasanya kalau aku mau bikin captionnya itu panjang, aku ngetiknya gak di bagian tambahkan keterangan ini, tapi di bagian tambahkan teks yang ini. Karena kalau di sini kalau kita mau bikin alinea baru bisa di enter. Kita sapa dulu teman-teman online kita. Ini aku postingnya di malam hari ya. Selamat malam semuanya. Seperti biasa aku kembali PO-in atasan yang cantik-cantik tapi harganya pas di kantong pelajar. Cuma 30K-an aja udah dapat atasan secantik ini. Harga ini penting kita cantumin ya teman-teman, supaya nanti mereka bisa langsung tahu berapa harga produk yang kita jual. Kalau mereka tahu harga yang kita jual murah-murah, otomatis mereka akan tertarik untuk membeli produk kita. Nah, lalu aku ambil deskripsi dari foto produk yang aku ambil di aplikasi Shopee. Nah, ini deskripsi produknya aku salin aja kayak gini. Terus tinggal aku tempelin aja. Untuk yang kosong ini kita deletein aja. Lalu di bagian nama bajunya aku kasih tanda kayak gini. Biasanya supaya captionnya lebih menarik, aku tambahin stiker juga. Kayak gitu, terus aku tambahin lagi di sini. Aku tambahin lagi captionnya. So, kapan lagi kalian dapat atasan cantik semurah ini? Yuk di keep order dari sekarang sebelum kehabisan stok terbatas. Lalu aku tambahin emoji lagi supaya lebih menarik. Terus kalau udah gini kita salin semua teksnya. Kalau udah ini kita buang aja. Terus kita tempel di sini. Nah, kalau udah gini kita tinggal kirim aja. Sekarang kita lihat hasil captionnya. Nah, jadi kayak gini hasil captionnya itu rapih dan captionnya juga enggak monoton karena pakai variasi stiker supaya pembawaannya lebih menarik lagi untuk dibaca. Kalian boleh tiru cara aku atau kalau mau bikin sendiri juga boleh. Pokoknya bikin semenarik mungkin dan caption kalian itu harus jelas. Kalau kalian bikin captionnya asal-asalan, orang yang lihat postingan kalian juga gak akan tertarik. Jadi caption ini penting untuk menarik para pelanggan.
Yang selanjutnya itu konsisten. Untuk para pemula, kalian harus konsisten dalam mengupload produk. Cara aku ngedapetin banyak pelanggan juga karena aku konsisten posting produk setiap hari. Nah, untuk posting ini sendiri, biasanya aku membaginya menjadi 3 sesi dalam satu hari. Jadi, sesi pertama itu aku upload di pagi hari, di mana biasanya di pagi hari ini orang-orang banyak yang online, dan di pagi hari itu orang-orang banyak sekali update di statusnya dan juga sering lihat-lihat status orang. Nah, jadi pagi hari ini tuh waktu yang cocok banget untuk kalian upload produk. Sesi kedua ini di siang hari. Boleh di jam 12 atau jam 1, jam 2-an, karena di siang hari itu jam-jamnya orang beristirahat dan jam-jamnya orang pegang HP. Maksudnya itu jam-jamnya orang banyak yang online HP. Kenapa kalian harus upload lagi dan kenapa ini dibikin sesi? Supaya postingan kalian itu naik lagi ke atas. Kalau kalian upload di WA itu kan postingan kalian yang pagi kalian upload itu pasti tenggelam. Mau udah dilihat maupun nggak dilihat itu pasti tenggelam ketimpa updatean WA-WA yang lainnya. Nah, makanya kalian upload lagi di siang harinya supaya status kalian naik lagi atau muncul lagi. Dan buat yang belum lihat postingan kalian di pagi hari itu, bisa jadi lihat postingannya pas di siang harinya. Jadi saran aku kalau kalian posting produk itu jangan banyak-banyak dulu. Kalaupun mau banyak itu dibikin per sesi. Misalnya kalian sehari mau upload 15 foto produk. Kalian bagiin jadi per sesi. Jadi setiap sesinya itu misalnya 5-5. Supaya postingan kalian itu banyak yang lihat dan update terus. Jadi mereka juga akan tertarik untuk melihatnya. Sesi ketiga ini di sore hari atau di malam hari. Karena jam-jamnya itu juga jam-jamnya orang beristirahat dan orang stay di HP. Kalau untuk di malam hari, itu jangan terlalu malam. Banyak orang yang udah tidur di jam itu. Nah, yang kedelapan ini adalah disiplin. Kalau kalian sudah berhasil mendapatkan pelanggan atau pesanan, nah kalau biasanya yang jualan di WA itu pakai sistem COD kalau aku ya. Kalau aku suka COD, jadi kita ketemuan di tempat mana gitu yang rame. Sebisa mungkin aku harus mengusahakan datang ke tempat itu di jam yang sudah ditentukan. Jadi kita dituntut untuk disiplin waktu maupun disiplin pekerjaan. Kalaupun misalnya kalian lagi ada halangan di jalannya, kalian harus buru-buru ngasih tahu ke customer kalian halangan atau kendala apa yang kalian alami di jalan. Jangan membuat mereka menunggu. Lebih baik kita yang datang duluan daripada customer kita yang harus nungguin kita. Karena aku juga pernah ngalamin terkendala dalam perjalanan, tapi kalau aku buru-buru sampein kendala apa yang aku alamin, mereka akan jadi paham atau ngertiin. Tapi kalau hal itu kita anggap sepele, kasihan dengan mereka yang nungguin kita. Sebisa mungkin kita harus berusaha supaya konsumen kita itu puas dengan hasil kerja kita. Yang selanjutnya yaitu ramah tamah atau sopan santun. Itu sangat perlu kita terapkan sebagai seorang penjual. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan yang namanya sopan santun. Itu berarti kita harus bersikap baik kepada orang lain. Misalnya ada yang ngechat kalian atau yang nanya-nanyain seputar produk yang kalian jual, kalian respon atau balas dengan bahasa yang baik. Dan meskipun biasanya kalau customer itu suka bawel, kalian harus bisa bersabar dan harus tetap berusaha bersikap baik. Dan apalagi nanti kalau kalian dapat komplainan dari customer kalian yang kurang puas dengan produk kalian, karena manusia itu berbeda-beda karakter ya. Jadi terkadang kita salah sedikit aja dikomplain. Misalnya packingnya kurang rapih sedikit juga dikomplain. Ya meskipun menurut kalian itu masalahnya itu biasa-biasa aja. Tapi kalian harus tetap bersikap baik dan ramah tamah. Supaya meskipun mereka
sedikit kecewa dengan apa yang mereka terima, tapi karena perlakuan kita yang tetap baik ke mereka, mereka akan tetap nyaman dan bisa jadi tetap langganan dengan kita. Terakhir adalah sigap atau cepat tanggap. Contohnya kalau kita dapat orderan atau kita dapat chat yang nanyain seputar produk kita, kita harus buru-buru sigap pas respon menanggepinya. Karena pola pikir manusia itu cepat sekali berubah-ubah. Kalau kita lelet dalam meresponnya, orang yang tadinya udah punya niatan pengen beli produk kita, tapi karena kita nggak langsung meresponnya, bisa jadi setelah 1 jam atau 2 jam kemudian mereka langsung berubah pikiran untuk tidak jadi membelinya. Tapi kalau kita cepat tanggap dalam meresponnya, dan nanti pesanannya itu langsung deal, terus kemudian dalam beberapa jam mereka ingin membatalkannya, kalian bisa atasi dengan cara bilang aja ke orangnya kalau pesanannya itu udah diproses atau udah masuk pengiriman. Nah, supaya nanti hal itu juga menjadi pelajaran buat si customer kalau nanti mau belanja ke kalian itu emang gak bisa sembarangan batalin gitu aja. Jadi kan kalau udah kayak gitu, mereka mau gak mau akan tetap membeli produk kalian. Nah, itu tadi 10 hal atau 10 cara, ya maaf, kalau menurut kalian aku kurang tepat dalam nyampeinnya. Ini lebih tepatnya hal yang harus diketahui oleh para all shop yang ingin membuka usaha, para all shop pemula. Bisa kalian terapkan dalam all shop kalian atau dalam all shop yang akan kalian mulai. Jangan ragu untuk memulai selagi itu hal baik. Ayo untuk para teman-temanku belajar mandiri dan mencari uang sendiri. Ringankan beban orang tua kita dan kita jangan pernah gengsi ataupun malu untuk memulainya. Selagi kita gak minta makan ke orang lain, kita jangan malu. Malu itu ketika kita terus membebani orang tua kita. Apalagi kalau usaha kalian itu lancar, kalian bisa memberikannya ke orang tua kalian. Itu aja yang mau aku sampaikan. Maaf kalau banyak kata-kata yang salah dalam penyampaian aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.